Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu dalam menyaksikan video pernyataan diri saya terkait dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Perkenalkan, saya Elia Madatutan Dililing, biasa disebut Bapak Elia. Saya adalah dosen jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih. Pertama-tama, saya akan menerangkan terlebih dahulu latar belakang pendidikan saya. Saya mulai dengan jenjang sarjana atau S1 jurusan akuntansi, dan saya mengambil program studi S1 saya, sarjana saya di Universitas Kristen Maranatha di tahun 2005 hingga tahun 2009. Selanjutnya, saya mengambil program postgraduate diploma akuntansi dan keuangan di De Montfort University Inggris pada tahun 2012 hingga 2013, dan selanjutnya saya melanjutkan pendidikan saya pada jenjang magister akuntansi pada tahun 2018 hingga tahun 2020 di Universitas Bina Nusantara. Saya mengikuti calon pegawai negeri sipil pada formasi tahun 2021 dan kemudian dinyatakan lulus serta mendapatkan SK CPNS itu pada tahun 2022. Saya kemudian menjadi dosen tetap jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, yaitu kurang lebih 4 tahun. Pada unsur pengajaran, saya merupakan dosen dengan konsentrasi perpajakan. Saya mengampu mata kuliah perpajakan 1, perpajakan 2, kemudian perencanaan pajak, riset dan seminar pajak, dan selanjutnya adalah pengantar praktek perpajakan. Saya juga mengajar beberapa mata kuliah pada rumpun keilmuan akuntansi lainnya, yaitu pengantar akuntansi, akuntansi internasional, manajemen investasi dan portofolio. Kemudian juga saya mengajar mata kuliah etika bisnis dan profesi, serta hukum dan regulasi bisnis. Dalam hal ini saya telah membuat buku ajar dan berkolaborasi bersama dosen yang lain dengan judul Konsep Dasar Perpajakan. Dalam hal penelitian, saya memfokuskan diri saya untuk melakukan penelitian di bidang perpajakan, seperti judul penelitian saya yang terbaru, yaitu pengaruh kebijakan tax holiday dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan dengan studi kasus pada perusahaan-perusahaan yang berada di Provinsi Papua yang terbit pada jurnal terakreditasi Sinta 4. Selain itu juga ada beberapa penelitian yang telah aktif saya lakukan terhitung sejak saya dinyatakan sebagai CPNS pada tahun 2022. Pada unsur pengabdian kepada masyarakat, saya juga aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, berfokus pada peningkatan literasi keuangan dan juga edukasi bagaimana mengelola keuangan, khususnya bagi UMKM yang tersebar dari kota Jayapura hingga sampai Kabupaten Jayapura dan bahkan sampai ke kampung-kampung. Selanjutnya, dalam konteks pengabdian, saya juga turut terlibat dalam pengelolaan jurnal pengabdian di jurusan akuntansi dengan nama jurnalnya adalah The Community Engagement Journal, yang mana saya mengambil peran atau ditunjuk sebagai editor. Selain melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, saya terlibat dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang menunjang pekerjaan saya, yaitu saya terlibat aktif dalam kepanitiaan akreditasi program studi Strata 1 dan Strata 2 jurusan akuntansi, di mana saya dipercaya sebagai koordinator tim penyusun kurikulum. Dan selanjutnya saya juga terlibat dalam beberapa kepanitiaan, khususnya kepanitiaan yang berkaitan dengan perlombaan kemahasiswaan seperti Olimpiade Akuntansi. Dan saya juga terlibat di dalam kepengurusan Tech Center Universitas Cendrawasih. Saya ditunjuk sebagai sekretaris dan juga saya ikut
mendampingi Bapak Ibu memberikan asistensi pelaporan pajak, dan bekerja sama juga dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menjaring relawan pajak yang mana nanti akan ditugaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak yang ada di Kota Jayapura. Adapun mata kuliah yang akan saya ajarkan pada hari ini adalah mata kuliah konsentrasi pajak, yaitu perencanaan pajak. Saya akan memulai penjelasan terlebih dahulu mengenai rencana pembelajaran semester, di mana RPS Perencanaan Pajak ini memiliki 6 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah menjunjung tinggi integritas dengan berpegang pada etika akademik dan profesi dalam seluruh kegiatan pembelajaran, dan peran sebagai akuntan, auditor, dan jasa lainnya. Yang kedua, CPL yang kedua adalah memahami konsep teoritis dan praktek prinsip akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, perpajakan, sistem informasi akuntansi, tata kelola, manajemen risiko, hukum bisnis, lingkungan bisnis dan organisasi, manajemen strategik, dan ekonomi sebagai dasar melakukan analisis, evaluasi, dan pengembangan ilmu akuntansi di berbagai jenis organisasi. Yang ketiga adalah memahami peraturan perpajakan, hukum bisnis, etika profesi, serta standar akuntansi untuk mendukung praktek profesional yang akuntabel, beretika, dan berorientasi pada kepentingan publik. Yang keempat adalah berpikir kritis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah akuntansi, serta mampu bekerja dalam tim secara kolaboratif di lingkungan yang multidisiplin. Kelima adalah berkomunikasi secara efektif dalam bentuk lisan dan tulisan, serta beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan regulasi profesi. Dan yang keenam, CPL keenam adalah menyusun dan menganalisis laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, peraturan perpajakan, dan standar auditing. CPL ini kemudian diturunkan ke dalam 5 capaian pembelajaran mata kuliah untuk RPS Perencanaan Pajak. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar perencanaan pajak secara etis dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Kemudian mampu secara mandiri melakukan seluruh kewajiban di bidang perpajakan yang meliputi menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak orang pribadi maupun badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kemudian mampu menganalisis berbagai permasalahan perpajakan dan merumuskan strategi perencanaan pajak secara kritis, sistematis, melalui kerja tim secara kolaboratif. Kemudian mampu mengaplikasikan penguasaan teknologi informasi dan aturan perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara elektronik. Kemudian mampu mengadministrasikan dokumen perpajakan dan mempersiapkan kertas kerja saat dilakukan perencanaan pajak. Berikutnya, terdapat 10 sub CPMK, di mana 10 sub CPMK ini berkaitan dengan kemampuan teknis ya, yang harus dimiliki oleh mahasiswa ketika mengambil mata kuliah perencanaan pajak. Untuk menjawab 10 sub CPMK ini, maka terdapat 10 bahan kajian. Yang pertama berkaitan dengan tax avoidance, tax evasion, dan fenomena psychotax. Bagaimana memilih bentuk usaha, strategi penghematan pajak, kemudian teknik tax planning, kemudian optimalisasi kredit pajak, pemilihan metode transfer pricing, dan selanjutnya adalah teknik-teknik di dalam melakukan manajemen perpajakan, serta strategi menghadapi pemeriksaan pajak. Pada daftar pustaka terdiri dari 2 bahan, yang pertama bahan utama dan pendukung. Di dalam bahan utama ini saya memasukkan 2 penelitian saya yang berkaitan juga dengan mata kuliah perencanaan pajak, yaitu tentang efek daripada kebijakan pajak ya dalam hal agresivitas pajak perusahaan, dan kemudian bagaimana pandangan masyarakat khususnya dari sektor UMKM terhadap peraturan perpajakan, administrasi peraturan perpajakan. Adapun pada mata kuliah perencanaan pajak ini terdiri dari 4 dosen pengampu, yaitu saya sendiri, kemudian Bapak Yohanes Ralurin, Bapak Kurniawan Padma, dan Ibu Gian Giovania. Selanjutnya adalah pemaparan tiap pertemuan yang akan terlihat pada video selanjutnya. Baik, sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bapak. Sudah ya? Ya. Kita masuk di laporan keuangan fiskal. Baik teman-teman, nah sebelum saya memulai, saya ingin
ya merefleksi lah ya apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan 4 sampai ke 6. Coba di antara kalian ya bisa dijelaskan atau disebutkan 2 contoh objek pajak dari masing PPh 21, 22, 23 dan pasal 4 ayat 2. Coba siapa yang kira-kira mau menjawab? Bisa raise hand. Izin Pak, saya Pak atas nama Kevin. Oke, Kevin, baik, silakan. PPh 21, PPh pasal 21, gaji dan upah karyawan tetap, honorarium, narasumber, dosen atau konsultan, orang pribadi, contohnya lain, tunjangan jabatan, bonus dan THR, uang lembur, imbalan, jasa dan tenaga ahli. Sedangkan kalau PPh pasal 22, impor barang penjualan BBM oleh pemerintah kepada agen atas SPBU. Contohnya, pembelian barang oleh bendahara pemerintah, penjualan hasil produksi industri tertentu yang ditunjukkan pemerintah. Kalau PPh pasal 23, jasa konsultasi, sewa kendaraan atau peralatan selain tanah dan bangunan. Contohnya royalti, dividen, bunga pinjaman, jasa teknik, jasa manajemen. Sedangkan PPh pasal 4 ayat 2, persewaan tanah atau pembangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, contohnya jasa konstruksi, bunga deposit, hadiah undian, penghasilan usaha tertentu yang dikenai PPh final sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih Pak. Kenapa kita perlu identifikasi? Saya Bapak, atas nama Nabila. Oh ya, baik, silakan Nabila. Jadi mengapa kita perlu mengidentifikasi objek pajak yang diatur dalam PPh pasal 21, 22, 23 maupun 4 ayat 2. Jadi yang pertama itu untuk menentukan jenis pajak yang tepat. Jadi setiap transaksi harus dikenakan jenis PPh yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak. Terus yang kedua itu mengoptimalkan kredit pajak. Jadi pajak yang dipotong berdasarkan PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 pada umumnya dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak sehingga mengurangi jumlah PPh badan yang masih harus dibayar. Kemudian yang ketiga itu untuk menghindari sanksi perpajakan. Jadi kesalahan dalam identifikasi objek pajak dapat menyebabkan kekurangan pembayaran pajak yang berujung pada sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Dan yang terakhir menyusun strategi transaksi yang efisien. Jadi perusahaan dapat merancang struktur transaksi dengan mempertimbangkan perlakuan perpajakan yang paling efisien, namun tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sekian, Bapak. Baik. Oke, terima kasih Nabila jawabannya ya. Jadi teman-teman itu benar ya. Nah, kita sekarang masuk di perencanaan pajak dan koreksi fiskal. Ya. Nah, sebagaimana kita tahu perencanaan pajak itu adalah suatu strategi yang legal. Legal ini berarti kita bicara sesuai dengan ketentuan perpajakan atau boleh atau diperbolehkan gitu ya untuk mengatur transaksi supaya beban pajak itu menjadi efisien, kemudian resiko pajaknya terkendali dan kepatuhan si wajib pajaknya itu terjaga. Nah, dengan koreksi fiskal ini merupakan alat bantu di dalam melakukan suatu perencanaan pajak ya. Di mana koreksi fiskal itu bisa melihat dampak fiskalnya. Dampak fiskal ya berarti kita bicara pendapatan fiskalnya, beban fiskalnya. Nah, dari sini kemudian itu bisa membantu tax planner atau si penyusun ya laporan fiskal ini untuk menentukan transaksi mana yang beresiko dan mana ada peluang penghematannya. Ya, mana yang kira-kira bisa dikendalikan misalkan untuk di periode sekarang ataupun di periode berikutnya begitu. Beban-beban yang memang tidak dapat diakui secara fiskal ya itu yang mungkin akan dibuatkan strateginya, ya. Nah, ini ada penyebab perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi komersil. Ya, seperti tadi yang saya sudah terangkan di awal, bahwa kalau untuk akuntansi pajak ya, misalkan di sini ya, ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini harus dikoreksi.
tetapi dikoreksinya adalah koreksi positif. Maksudnya apa, Pak, koreksi positif? Kalau koreksi positif, itu akan menambah potensi pajak terutang. Ya, jadi misalkan pendapatan, kalau pendapatan dikoreksi positif, maka pendapatannya akan bertambah secara fiskal. Sementara kalau beban dikoreksi positif, bebannya akan berkurang di laporan fiskal, sehingga pendapatannya akan bertambah. Ya, itu ketentuan mengenai koreksi positif. Nah, bagaimana dengan koreksi negatif? Sebaliknya ya, kalau koreksi negatif ya berarti dia akan berpotensi mengurangi pajak terutang karena berarti pendapatannya berkurang, bebannya bertambah sehingga eh, nilai dasar pengenaan pajaknya itu akan berkurang seperti itu. Nah, di sini ada PT Laris Manis bergerak di bidang perdagangan ya. Perusahaan beralamat di Jalan Melati nomor 10 Yogyakarta, nomor telepon dan ada NPWP-nya ya. Laporan laba ruginya ya penjualannya 1.800.000.000, kemudian retur penjualan 60 juta, potongan penjualan 50 juta, penjualan bersihnya 1.690.000.000 ya, HPP-nya kita dapat 1.080.000.000, kemudian laba kotornya 610 juta, biaya umum dan admin 168.600.000, ya, biaya penjualannya 86 juta, laba operasional 355.400.000, bunga deposito 50 juta dan laba bersihnya 405.400.000. Ya. Nah, keterangannya jumlah penjualan tahun 2023 itu 1.800.000.000 terdiri atas pelunasan piutang dan sisanya belum dilunasi. Retur penjualan tahun 2023 itu 50 juta. Nah, potongan penjualan diberikan karena pelanggan membayar dalam masa potongan. Kemudian untuk HPP ya, persediaan awalnya 162 juta, pembelian tahun 2023 itu 1.100.000.000, jumlah tersedia untuk dijual itu 1.262 juta, persediaan akhir 182 juta, dan harga pokok penjualan 1.080 juta. Nah, perusahaan ternyata menggunakan LOCOM atau Lower of Cost Market. Jadi dia melihat mana nilai yang paling rendah antara harga perolehan atau harga pasar. Nah, persediaan awal dan persediaan akhirnya ya seperti yang ada di soal. Kemudian dalam pembelian tahun 2023 ya, biaya angkut itu memiliki bukti 45 juta, tetapi komisi pembelian dan biaya lain-lain itu tanpa bukti. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Di sini ada biaya umum dan administrasi ya. Ini berarti semua yang terkait biaya-biaya langsung ya. Atau yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas perusahaan ya. Seperti misalkan PPh ditanggung perusahaan. Nah, ini adalah salah satu kebijakan perusahaan ya, ditanggung oleh perusahaan. Kemudian di sini ada tunjangan cuti ya, kemudian ada penggantian pengobatan. Ini adalah fasilitas. Oke. Nah, di sini penjelasan biaya umum dan administrasi ya. Ada biaya perjalanan dinas ya, ternyata untuk direktur dan istri dibebankan di dalam sebanyak 2 juta. Kemudian ada pengeluaran tanpa bukti yang sah itu sebesar 1 juta. Nah, biaya telepon ya untuk direktur itu 1 juta. Kemudian penyisihan kerugian piutang itu 5% dari saldo piutang akhir. Ya. Nah, kemudian ada majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan itu 300.000 dan biaya-biaya lain tanpa bukti. Untuk di dalam biaya penjualan ya, itu ada gaji dan upah termasuk penggantian pengobatan 1,5 juta dan makan siang, pemberian makan siang 300.000. Ya. Karyawan yang menempati mes tidak mendapat tunjangan perumahan, ya tidak diberikan tunjangan gitu ya. Kemudian biaya perjalanan dinas termasuk tiket pesawat dan hotel itu menggunakan bukti 12 juta, honor perjalanan dinas 6 juta, dan pengeluaran tanpa bukti 2 juta. Nah, sumbangan dalam biaya iklan ada 1 juta dan biaya lain-lain dengan bukti sebesar 2,5 juta. Nah, ternyata si perusahaan ini sudah ada PPh pasal 25-nya, yaitu angsuran pajaknya. Dia sudah bayar di muka sejumlah 60 juta. Sementara ada PPh final ya atas bunga deposito sebesar 10 juta. Nah, di
bagaimana menyelesaikan ya, bagaimana cara menjawab atau memulai koreksi ini. Pertama kita lihat dari returnya dulu ya. Nah, retur penjualannya itu yang diterima adalah 50 juta. Sementara dalam laporan laba rugi akuntansi itu hanya 60 juta. Maka sebenarnya akan terjadi apa? Koreksi fiskal positif sebesar 10 juta. Ya. Karena kenapa? Returnya ternyata yang bisa diterima ya, atau retur penjualan yang benar-benar diterima itu 50 juta. Sehingga terjadi koreksi positif. Ingat ya, kalau beban itu akan mengurangi nilainya ya di fiskal ya, kalau misalkan koreksi positif. Nah, berikutnya untuk HPP, teman-teman. Tolong lihat baik-baik di sini ya. Kita dalam menentukan harga awal ataupun harga akhir, kita tidak bisa menggunakan harga terendah. Kita harus menggunakan harga perolehan. Sehingga kita harus menggunakan untuk persediaan awal, dia kalau di persediaan awal tadi ya, kita berarti gunakan 162 juta dan 190 juta. Ya. Ini kita harus gunakan dua nilai ini. Nah, kemudian sehingga ya, pembelian dengan bukti tadi kan karena ada yang tidak ada bukti itu, komisi pembelian dan biaya lain-lain ini kan totalnya 10 juta ya. Sehingga kita harus kurangkan dengan apa? Dengan pembelian yang sebesar 1.100.000.000 sehingga ya kita bisa lihat di sini pembeliannya menjadi 1.090.000.000 ya. Kemudian sehingga kita bisa mendapat nilai tersedia untuk dijual ya, kita tambahkan saja 1.252.000.000 dan persediaan akhirnya tadi kita gunakan nilai perolehan, dapatlah harga pokok penjualannya 1.062.000.000. Nah, HPP-nya tadi kan berdasarkan laporan laba rugi akuntansi 1.080.000.000 ya. Sehingga terjadi koreksi fiskal itu 18 juta. Mungkin saya sambil share ininya ya, Excel-nya saja ya. Ini nanti materi semua akan saya share ke teman-teman. Tadi materi untuk ini sudah saya masukkan di dalam portal ya. Kemudian di biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam biaya umum dan administrasi itu sebanyak 36,9 juta. Ini seluruhnya dikoreksi fiskal positif. Nah, biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, misalkan penggantian obat, ya itu kenapa? Karena itu adalah fasilitas ya. Kemudian PPh 21 ditanggung perusahaan. Nah, ini tidak bisa, ini juga fasilitas. Biaya antar jemput karyawan. Kemudian ada koreksi biaya dinas luar negeri, biaya dinas dalam negeri, koreksi kerugian piutang. Ini juga tidak bisa. Ya, tidak bisa diambil yang penyisihannya sehingga harus dikoreksi. Dan kemudian ada koreksi untuk biaya koran dan majalah. Karena tadi 300.000 itu yang betul-betul berkaitan ya. Sisanya berarti tidak berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan ya, karena tadi seperti yang dicantumkan di soal ya, majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan itu 300.000, yang betul-betul berkaitan itu hanya 300.000, berarti 400.000-nya itu harus dikoreksi ya. Nah, koreksi biaya telepon juga karena tadi ada penggunaan pribadi dan koreksi biaya lain-lain ya 7.800.000 sehingga totalnya 36.900.000. Nah, biaya penjualan ada koreksi fiskal positif ya, pengobatan, sewa, dinas, sumbangan ya, dan biaya tanpa bukti itu total semuanya adalah 10.300.000. Ya. Ada koreksi bunga koreksi negatif. Kenapa? Karena bunga deposito itu dikenakan PPh final. Kalau final tadi seperti saya sampaikan, dia tidak dapat diakui sebagai final, biaya fiskal ya, sehingga dia harus dikoreksi. Sehingga ya, ketika kita melakukan koreksi, kita sandingkan antara laporan komersial dan fiskal ya, seperti ini ya, retur penjualan di sini karena yang real itu adalah 50 juta, maka kita harus koreksi 10 juta ya. Kemudian HPP-nya
ya kita koreksi tadi 18 juta menjadi 1.062 juta. Kemudian biaya umum dan admin ya tadi kita sudah hitung-hitung mana yang boleh dikoreksi mana yang tidak. Nilai koreksinya 36.900.000 menjadi 131.700.000. Kemudian biaya penjualannya ya dikoreksi 10.300.000 menjadi 75.700.000. Nah, deposito ini harus dikoreksi seluruhnya ya karena dia ada unsur PPh final. Nah, didapatkanlah laba bersih sebelum pajaknya itu 430.600.000. Ya. Bagaimana menghitung PPh-nya, PPh badan? Ingat teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kebijakan untuk PPh badan, pasal 31E. Kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun, maka tarif pajak badan itu harus dikalikan 50%. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, omsetnya itu 1.800.000.000. Sehingga, karena dia di bawah 4,8 miliar, maka kita kalikan dengan 50%. Sehingga PPh-nya menjadi 22% kali 50%, menjadi 11%. 11% kali berapa? Kali dengan laba bersih sebelum pajaknya, ya. Yaitu 430.600.000 menjadi 47.366.000. Nah, dia sudah membayar PPh 25. Nah, PPh 25-nya lebih besar daripada PPh terutang sehingga akan memunculkan apa? Restitusi atau PPh yang kelebihan pembayaran senilai apa? 12.634.000. Lah, Pak, kalau misalkan dia kredit pajaknya lebih besar dan kemudian dia restitusi itu bagaimana, Pak? Maka si wajib pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu dalam kurun waktu 1 minggu, ya. Itu harus segera diajukan. Izin Bapak, ingin bertanya. Silakan. Baik Bapak, izin saya Matilda ingin bertanya, mengapa biaya yang tidak memiliki bukti yang sah itu harus dikoreksi secara fiskal positif meskipun perusahaan itu benar-benar mengeluarkan biaya tersebut, Bapak? Baik, biaya kalau tidak dapat dibuktikan berarti kan berpotensi terjadi kecurangan ya. Kita tadi belajar tentang transparansi juga ya di dalam pelaporan pajak. Ya, jadi dari laporan komersil menuju fiskal itu harus bisa dibuktikan bahwa betul biaya tersebut terjadi. Nah, kalau biaya tersebut tidak dapat dibuktikan, ya, maka ya dapat dianggap secara fiskal biaya itu sebenarnya tidak betul-betul ada dan tidak betul-betul terjadi. Atau bahkan biaya tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas operasional. Sehingga itu harus dikoreksi. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, di slide terakhir ya, kalian lihat baik-baik di situ ada penugasan ya. Saya sudah memberikan tugas, panduannya ada semua di dalam Google Drive. Tolong pastikan tahapan perhitungannya jelas dan lengkap. Dan tidak lupa juga saya sampaikan bahwa materi sudah saya upload di dalam portal ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat di kelas kalian ya. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapat pemahaman yang lebih lengkap lagi mengenai apa pentingnya di dalam melakukan perencanaan pajak harus memahami apa itu koreksi fiskal, sehingga tidak salah dalam menentukan biaya.